Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu sekalian, kita ketemu lagi dengan pembelajaran PPKN pada hari ini. Anak-anak ibu sekalian, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kali ini ibu akan melanjutkan materi seminggu yang lalu. Materi yang sekarang kita akan bahas adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak-anak ibu sekalian, minggu kemarin kita sudah bahas mengenai hakikat hak dan kewajiban warga negara. Nah, kali ini kita akan melihat kasus-kasus apa saja yang disebutkan sebagai pelanggaran hak dan juga kasus yang disebutkan sebagai pengingkaran kewajiban. Kita lanjutkan, kita ikutin berikutnya. Kita masuk kepada penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Untuk itu, sebelum kita melihat penyebabnya, kita akan melihat dulu apa yang disebut sebagai pelanggaran hak warga negara dan juga pengingkaran terhadap kewajiban warga negara. Kita lihat di sini definisinya. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya. Jadi maksudnya pelanggaran hak itu ketika hak warga negara itu tidak didapatkan, tidak dinikmati. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Jadi pelanggaran hak warga negara itu bisa karena memang kelalaian dari pihak pemerintah atau juga pelanggaran hak warga negara ini terjadi karena pengingkaran dari kewajiban yang dilakukan oleh warga negara itu sendiri. Kita lihat berikutnya, faktor-faktor yang menyebabkan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor-faktor yang menyebabkannya itu diantaranya adalah yang pertama sikap egois. Dengan kita egois atau mementingkan diri sendiri, otomatis kita akan mengganggu daripada hak orang lain. Karena kita hanya akan mementingkan kepentingan diri sendiri. Ini akan bersinggungan dengan hak-hak orang lain. Jika terjadilah pelanggaran hak warga negara. Yang kedua, karena rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Warga negara yang merasa kurang kesadarannya di dalam berbangsa dan bernegara, biasanya akan seenaknya sendiri di dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ini yang menyebabkan kemudian terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak. Dia tidak bertanggung jawab sebagai warga negara dan tidak bertanggung jawab sebagai warga berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, disebabkan oleh sikap tidak toleran. Jadi tidak menghargai daripada perbedaan terhadap orang lain. Ini karena kita merasa tidak memberikan kebebasan kepada orang lain, maka akan mengganggu hak-hak warga negara. Penyebab berikutnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini bisa dari kekuasaan di pemerintahan maupun kekuasaan di luar pemerintahan. Misalnya kekuasaan di dalam perusahaan. Karena merasa memiliki kekuasaan, kadang-kadang terlupa dengan bagaimana staf-staf bawahannya, warganya, atau buruh-buruhnya. Penyalahgunaan kekuasaan ini menyebabkan hak daripada warga negaranya tidak terpenuhi. Penyebab berikutnya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum. Di sini kita melihat bahwa
Tugas penegak hukum diantaranya adalah harus memberikan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ketika penegak hukumnya tidak tegas terhadap mereka yang melanggar, maka akan menyebabkan warga negara yang lain akan mengikuti pelanggaran-pelanggaran tersebut karena merasa tidak ada sanksi apapun dari pihak penegak hukum, sehingga akan menghalalkan bahwa kesalahan-kesalahan itu menjadi hal yang biasa. Faktor yang terakhir adalah penyalahgunaan teknologi. Kita mengetahui bahwa teknologi itu banyak memberikan sisi positif terhadap kehidupan kita. Akan tetapi, teknologi juga memiliki dampak negatif. Dampak negatifnya ini bisa menjadikan adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Misalnya, kita mengenal adanya medsos, media sosial. Di situ yang kemudian terjadilah bullying terhadap orang lain, meskipun tidak secara fisik, tapi bisa bullying terhadap yang terkait dengan menggunakan teknologi. Ada juga teknologi yang kaitannya dengan produksi, dengan teknologi yang menggunakan teknologi, produksi yang menggunakan teknologi bisa menjadikan limbah atau pencemaran. Ini akan menyebabkan daripada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi. Kita akan melihat kasus pelanggaran hak warga negara. Kasus-kasus pelanggaran hak warga negara yang sering kita temui di masyarakat, yang dapat kita langsung melihat kondisi di masyarakat. Kita melihat yang pertama, kasusnya adalah proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Ini tadi sudah disinggung bahwa penegakan hukum harus optimal. Ketika penegakan hukum tidak optimal, maka akan cenderung membuat warga negara akan melakukan pelanggaran, melakukan pengingkaran kewajiban karena merasa bahwa tidak ada sanksi. Kemudian kasus pelanggaran yang kedua yang sering kita lihat adalah kaitan dengan kemiskinan dan pengangguran. Kita bisa melihat bahwa tingkat kemiskinan dan pengangguran saat ini cukup tinggi. Ya. Nah, kemiskinan dan pengangguran ini menjadi pelanggaran daripada hak dan pengingkaran kewajiban karena di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah disebutkan bahwa warga negara memiliki hak untuk meningkatkan kesejahteraan. Sehingga di sini menjadikan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban. Kasus yang berikutnya yang sering kita lihat adalah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang ada kaitannya pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan gitu ya, termasuk bullying di sini. Ini terlihat di masyarakat di sekitar kita. Nah, ini juga termasuk dari pelanggaran-pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Berikutnya yang terkait dengan tindakan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ya, kita sering melihat bahwa karena merasa membela agama dan sebagainya, maka berlaku dengan tindakan kekerasan. Berikutnya adalah kaitan dengan angka putus sekolah. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini berarti pengingkaran daripada pelanggaran pemerintah terhadap hak warga negara yang harusnya warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Berikutnya lagi kasus pelanggarannya adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta di sini kita bisa melihat hak cipta yang terkait dengan musik, yang terkait dengan penulisan, ya. Dan kadang-kadang musik atau hak penulisan tersebut diambil oleh orang lain. Padahal itu disebut sebagai pelanggaran terhadap hak cipta. Itulah anak-anak kasus pelanggaran yang sering kita temui di masyarakat. Dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran lain. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kasus pengingkaran kewajiban warga negara, khusus kaitan dengan kewajiban warga negara. Yang pertama paling mudah kita lihat adalah
ketika membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah itu adalah merupakan kewajiban warga negara untuk membuang sampah di tempatnya. Ini sangat mudah, sangat sederhana, tapi sering mendapatkan pelanggaran. Terus berikutnya kita lihat di jalanan pelanggaran lalu lintas, termasuk yang tidak menggunakan helm, termasuk yang tidak memiliki SIM, gitu ya. Berikutnya lagi adalah merusak fasilitas negara, ya, di tempat-tempat halte, tempat-tempat pembuangan sampah yang kemudian dirusak, di taman-taman yang kemudian tidak ikut memelihara tapi malah merusaknya. Berikutnya tidak membayar pajak kepada negara. Pajak di sini mulai dari pajak bumi bangunan gitu ya, pajak yang memiliki harta benda. Ini ada beberapa warga negara yang kemudian tidak membayar pajak sebagaimana mestinya. Kita tahu bahwa sebenarnya pajak itu adalah untuk kembali kepada warga negara. Pengingkaran kewajiban yang terakhir adalah tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Atau orang biasa mengatakannya cuek saja terhadap kondisi negara kita. Yang seharusnya kita ikut berpartisipasi, ikut memikirkan bagaimana usaha kita untuk menjadikan negara ini aman. Baik, berikutnya kita akan melihat cara penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Penanganannya di sini ada dua. Pertama adalah upaya dari pemerintah. Jadi penanganan itu ada dua. Yang pertama adalah upaya dari pemerintah. Upaya dari pemerintah itu yang pertama yaitu menegakkan supremasi hukum. Ya, supremasi hukum, jadi hukum yang sudah ada, yang sudah dibuat itu harus ditegakkan oleh aparat pemerintah. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga negara. Maksudnya di sini lembaga negara itu seperti KPK, ya, kemudian seperti Ombudsman. Ya. Ini harus ikut dioptimalkan lembaga-lembaga negara tersebut untuk membantu memang lembaga negara yang resmi. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi ketika pelayanan publik itu terlaksana dengan baik, maka itu merupakan salah satu penanganan daripada pelanggaran-pelanggaran hak. Terus meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Jadi, agar pelaksanaan hak dan kewajiban itu tertib, maka perlu ada pengawasan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat melihat adanya hal-hal yang merupakan pelanggaran, harusnya dilaporkan atau ditindak sesuai dengan musyawarah di lingkungan tersebut. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Di sini penyebarluasan prinsip-prinsip ini sifatnya seperti di tingkat sekolah gitu ya, sosialisasi di masyarakat, pamflet-pamflet untuk menyadarkan bagaimana kita melaksanakan hak dan kewajiban. Kemudian meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan. Penegak hukum itu harus profesional, ya, sesuai dengan fungsinya, sehingga nanti bisa mengatasi daripada pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan. Artinya kita bermasyarakat, bersosialisasi dengan baik. Dengan bermasyarakat, kita harus menyadari bahwa banyak sekali perbedaan, tetapi kita harus menyadari bahwa perbedaan itu tidak menjadikan hal kita perpecahan dan tidak menjadikan pelanggaran hak. Baiklah, yang kedua, kita lanjutkan yang kedua, penanganannya kalau tadi yang pertama dari pemerintah, kalau yang kedua yaitu dengan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran. Ya, jadi membangun partisipasi masyarakat. Ada dua hal dalam hal ini adalah preventif dan represif. Kalau preventif itu sifatnya adalah mencegah. Jadi seperti kita memasang pamflet-pamflet ya, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk menghimbau agar tidak terjadi pelanggaran hak. Itu sifatnya adalah preventif, pencegahan. Yang kedua represif, yaitu menindak bagi mereka yang memang terjadi pelanggaran. Baiklah anak-anak, jadi penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu ada dua, dari pihak masyarakat, dari pihak pemerintah
dan dari pihak partisipasi masyarakat.